أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wala nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Marilah kita bersyukur sejenak untuk mengingat-ingat nikmat Allah yang sangat banyak, yang tentu saja tidak akan bisa kita hitung. Sekurang-kurangnya kita syukuri diberi Allah umur panjang dan kesehatan dan waktu luang, sehat badan, waktunya sempat, terlebih-lebih masih memiliki hidayatul iman wal islam, yaitu nikmat Islam dan iman. Apabila Allah telah menghendaki orang mendapatkan hidayah iman, yasrah sadruhu, akan dilapangkan dadanya. Dan sebaliknya, kalau Allah menghendaki keburukan, maka Allah jadikan hatinya, dadanya doikon, sesak, seakan-akan seperti orang mau memanjat ke atas langit. Alhamdulillah, kita tidak repot, tidak susah. Allah beri hidayah iman, hidayah beramal soleh, dan seterusnya, sehingga mudah-mudahan dengan memupuk keimanan itu, kita hari-harinya menambah-nambah amal kebaikan. Sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma ij'alna hayatuna ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini, hidup kita ini, hidup yang selalu menambah-nambah amal baik atau kebaikan. Di hadapan kita terpampang luas adanya hari-hari yang salah satu di antaranya di bulan yang Allah haramkan. Antara lain adalah di bulan ini Zulhijjah, 10 hari awal Zulhijjah, yang apabila kita beramal soleh, mengamalkan kebaikan, tidak sekedar dilipatkan 10 kali atau 100 kali,
Tetapi amal itu ditimbang dengan amal soleh yang sepadan sejenis, namun dilakukan di luar 10 hari awal Zulhijjah yang akan datang ini lebih utama itu. Oleh sebab itu, marilah kita bergegas menyongsong 10 hari awal Zulhijjah dengan iman dan takwa dan dengan amal soleh yang didasari oleh ilmu yang rojih, ilmu yang sorih, ilmu yang masyru', amal yang masyru', sehingga tidak sia-sia. Karena banyak sekali orang seperti yang disitir oleh surat Al-Kahfi akan akhirnya sebelah belakang. Ya, banyak sekali orang yang rugi karena dia zola sa'yuhum, dia menyangka bahwa amal yang dikerjakan itu baik, padahal dia tuh amalnya tertolak karena buruk, karena amalnya tidak didasari ilmu. Nah, oleh sebab itu, belajar agama sampai mati, mempelajari Islam sampai luang lahat, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan bukan Islam yang tercampur oleh agama lain atau paham lain. Allah berfirman, "Wa ma umiru," aku Allah tidak menyuruh kalian illa liya'budullah, kecuali beramal beribadah menyembah Allah, mukhlisin lahuddin, tulus ikhlas demi agama. Ikhlas untuk meninggalkan selain agama yang diajarkan Islam, dan ikhlas karena semata-mata minta pahala kepada Allah Ta'ala. Maka klop sekali kalau orang sudah menetapkan dirinya, saya akan beramal soleh dengan dasar ikhlas dan akan berdasarkan contoh-contoh yang Allah tunjukkan dan Rasulnya berikan contoh kepada kita semuanya. Itulah satu paket penuh yang tidak bisa dipisahkan. Mencontoh Rasulullah dalam beribadah dan niatkan karena semata-mata mencari ridho Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dari mulai 1 awal Zulhijjah kita sudah meniatkan diri dengan tulus ikhlas. Saya akan isi 1 Zulhijjah dengan 1 memperkuat ibadah-ibadah yang fardu. Diperkuat ibadah fardu dari segi kualitas. Kalau salat fardu secara kualitas adalah lebih khusyuk, lebih dipahami, lebih dihayati. Secara kuantitas yang fardu ya 5 aja. Tapi kalau puasa, selain puasa Ramadan yang fardu, kita berbanyak dengan puasa yang mustahab, puasa yang sunnah. Dari segi infak sedekah di luar awal Zulhijjah, yang sekurang-kurangnya sekali Jumatan dia bersedekah kepada fakir miskin, misalnya 1 bungkus nasi, maka di bulan Zulhijjah kita lipatkan 10 kali menjadi 10 bungkus nasi untuk fakir miskin, orang-orang terlantar. Itu misal seperti itu. Dan seterusnya. Kalau biasanya cuma sholat fardu yang dipentingkan, kita tambah dengan sholat rawatib. Yang biasa sedekah wajib seperti zakat mal, seperti bayar puasa yang masih punya utang, kita tambah dengan sedekah mustahab yang sunnah. Sehingga Rasulullah mengatakan amal soleh yang dilakukan di dalam awal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah dibandingkan dengan segala-galanya tidak ada yang membandingi secara faedah, keafdolannya dan pahalanya. Sudah mafhum semuanya. Sahabat bertanya, saking
banyaknya itu pahala di awal bulan Zulhijjah, 10 hari awal bulan Zulhijjah. Bagaimana Rasul seandainya pas 10 Zulhijjah kita maju perang, jihad fisabilillah. Masih banyak ini, masih banyak beramal di awal Zulhijjah. Kecuali di samping dia berjihad di awal 10 hari Zulhijjah, dia membiayai sendiri untuk beli senjata, beli baju perang. Dan di sana matinya syahid di dalam jalan Allah. Artinya ikhlas, biaya sendiri, dan wafat karena di medan perang. Itu baru bisa mengalahkan ibadah di awal bulan Ramadan, di awal bulan Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah. Biayanya bukan pemerintah, bukan patungan, tapi biaya sendiri. Di medan perang, tenaganya berangkat, uangnya biayanya bawa sendiri tanpa bantuan, di sana mati syahid. Nah, ini baru lebih baik daripada ibadah yang dilakukan pada 10 hari Zulhijjah. Karena kita tidak tahu mata taksibudan fi aina fi ardin tamut, tidak tahu kapan kita mati dan tidak tahu di mana kita akan dikubur. Tidak tahu, maka anggap saja tahun depan kita sudah tidak akan mendapatkan 10 hari awal Zulhijjah. Kalau begitu berarti besok siapkan penuh segala daya upaya, apa yang kita punya, kita curahkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai ketinggalan. Siapa tahu ini adalah tahun terakhir. Siapa tahu bulan Zulhijjah ini yang terakhir. Siapa tahu besok tidak ada umur lagi. Karena secara riset dari para medis, orang-orang sekarang lebih banyak yang meninggal muda-muda. Banyak yang meninggal dalam posisi sehat walafiat. Hanya habis makan, minum kopi, dia duduk, oleh istrinya disuruh menghabiskan kopinya, ternyata tidak berkutik. Dia mengatakan, Masya Allah, suami saya meninggal. Tadi masih bercanda, minum kopi. Ada lagi, sedang goes dari Imogiri ke kota Kuningan, pakai moge, orang 11, berangkat bareng-bareng, pulang ke Imogiri tinggal 10 orang. Yang satu sampai tujuan, keluar dari arena parkir, mau genjot pulang ke sini, ternyata dia lemes-lemes, duduk di bawah jok, di bawah motornya, ternyata sudah wafat. Cara Allah mengambil nyawa manusia suka-suka. Boleh ketika sehat, apalagi boleh juga ketika sakit-sakitan. Atau dibalik, yang sakit-sakitan malah lama tidak mati-mati, yang sehat waras justru malah meninggal. Nah, ini semuanya adalah pengingat mati. Maka kaisun nasi, sehebat-hebatnya manusia itu, aksaruhum dzikrul lil maut, orang yang banyak mengingat mati, mengingat kematian, mengingat kapan kita mati. Itu orang yang jos, itu orang yang cerdas, orang yang mutu, yang top. Bukan orang yang top itu orang yang foya-foya dengan umur. Beli ini bisa, beli itu bisa, makan ini bisa, makan itu bisa, tinggal di rumah mewah bisa, di hotel bisa. Itu bukan mewah, itu bukan suatu kelebihan. Sampai Rasulullah mengatakan, yang saya takuti kepada umatku itu bukan fakir menimpa kalian. Mafro asyalia, aku tidak kefakiran yang menjadi sebab saya itu takut. Tetapi yang saya takutkan adalah kalau kalian itu hidupnya sehat, badannya sehat, waktunya luas, hartanya banyak, dan memperolehnya mudah.
Saya khawatir kalau umatku hidup mewah, hartanya banyak, waktunya sempat banyak. Lalu apa ya Rasul yang kamu takuti menimpa umatmu? Asalaya ayab suto rizkohu. Yang saya khawatirkan itu malah kalau umatku itu dipermudah mencarikan kesenangan, dipermudah punya istri cantik, punya anak keturunan pintar-pintar, punya sawah ladang luas, kendaraan mewah, tunggangan motor mobil, kuda mewah. Seperti itu dia memperoleh harta dengan mudah tanpa capek-capek. Itu yang saya takutkan, karena orang itu akan menjadi sombong, menjadi berlebih-lebihan, menjadi jor-joran, ya, dan kemudian dia menjadi orang yang kufur nikmat, watahlik, akhirnya dia akan rusak. Ayat sutor rizkohu summa tanafasu, dipermudah mencari harta dan kemudian berlomba-lomba pamer hartanya. Fatanafasu. Kemudian orang itu menjadi hancur ibadahnya, hancur amal solehnya, habis karena untuk berlebihan bersombong-sombong. Padahal sombong sekecil apapun tidak bertobat maka tidak masuk surga langsung. La yadkhul jannah, tidak akan masuk surga. Mangkana indahu, orang yang ada pada dirinya miskola zarotin minal kiber, ada di dalam hatinya rasa sombong meskipun sebiji sawi. Biasanya orang sombong yang punya orang kaya, maksudnya kaya harta, kaya dunia. Kita boleh punya harta, memang dinas oleh surat apa? An-Nisa 14. Ya. Saya beri perhiasan untuk manusia, cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada anak keturunan, cinta kepada emas brilian dan perhiasan, cinta kepada rumah-rumah mewah, cinta kepada sawah ladang, cinta kepada dagangan dan semuanya. Tapi wallahu indahu husnul ma'ab. Kalian punya seperti itu belum apa-apa. Ada yang lebih baik. Di sisi Allah adalah tempat kembali yang paling baik. Kalau kita menggunakan semuanya itu untuk ditelonjongkan kepada perjuangan Islam. Selamat berjuang mengisi umur yang Allah amanahkan kepada kita. Dan umur itu bisa disalahgunakan untuk yang jelek, bisa pula untuk kebaikan. Hanya orang-orang yang takut kepada kematian, maka dia juga ingat terus-menerus akan datangnya kematian. Semoga Allah Ta'ala beri barokah petunjuk dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita akan menjadikan diri kita semakin hari semakin banyak amal solehnya, semakin hari semakin benar ilmunya, semakin hari semakin tinggi takwanya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Allah jadikan kalian laki-laki perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tetapi di sisi Allah yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu, sebagai khotib kami wasiatkan dari kami sendiri, marilah kita meningkatkan takwa sepanjang masa. Semoga Allah berkahi dan barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qulu qouli hadza fastaghfirullahazim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qul rabbil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa. Wahai orang-orang beriman, marilah kita bertakwa dengan sungguh-sungguh dan masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara komplit, sempurna, dan secara yang berkualitas. Tapi jangan lupa, semakin tinggi iman kita, Allah beri ujian semakin berat. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu ladzina shadaqu wa ya'lamannal kadzibin. Kalau kalian imannya kuat, pernyataan saya iman betul-betul sama Allah, seperti orang terdahulu, akan kami kasih ujian untuk mengetes. Saya kasih cobaan dengan kesenangan atau dengan keburukan, saya kasihkan kepada orang yang mengaku iman, yang qalu amanah. Nah, untuk apa? Fala ya'lamannallahu ladzina shadaqu, untuk melihat, menguji mana orang yang ngaku iman benar-benar shadiq, imannya benar-benar benar. Wa ya'lamannal kadzibin, dan mana imannya cuma bohong-bohongan. Jadi lo bapak-bapak sekalian, ini kita sadar betul bahwa semakin kuat imannya, semakin dihadang oleh berbagai macam ujian, tantangan. Maka ini ayat sebagai tantangan juga. Saya sedang dites oleh Allah ini dengan ujian ini. Jangan-jangan iman saya palsu. Jangan-jangan palsu. Imannya cuma beli. Ternyata diuji tetap kuat imannya, tetap banyak masalahnya. Hadza shadiq, ini imannya benar. Itu teman kita yang diuji dengan rupiah, dengan wanita, melimpang imannya. Ini namanya fala ya'laman kadzibin. Dia imannya cuma hapus-hapus, cuma palsu. Nah, demikian yang kami sampaikan. Mari kita berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbighfirli wa lidayya wa li jamil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud du'a. Rabbana fil lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abror. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.